Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani akhir pekan Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Lokasi kebakaran kios imbas pengeroyokan debt collector di kawasan Kalibata terpantau sepi pada malam hari. Sementara polisi juga terus siaga di TKP. Malam hari kondisi di lokasi kebakaran terlihat sepi, tidak ada penerangan, puing bekas kebakaran juga masih tergeletak. Namun beberapa sudah mulai dibersihkan. Polisi masih berjaga tidak jauh dari lokasi kebakaran. Brimopolda Metro Jaya berjaga 24 jam sejak pasca kejadian rusuh dan pembakaran Kamis malam untuk memastikan situasi tetap kondusif. Inilah ke-6 tersangka anggota Polri yang menganiaya 2 debt collector di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ke-6 pelaku pengeroyokan menyebabkan 2 korban tewas karena persoalan motor yang menunggak. Kasus pengeroyokan terjadi pada Kamis sore 11 Desember 2025. Pengeroyokan bermula saat debt collector mencoba mengambil motor milik salah satu polisi hingga berujung pengeroyokan yang dilakukan oleh 6 pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka. Ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Merespons kericuan di Kalibata yang berujung pada pengeroyokan akibat persoalan tunggakan motor, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta semua pihak menahan diri. Pramono mengingatkan komitmen bersama untuk jaga Jakarta. Peristiwa yang terjadi di Kalibata ini kan sebenarnya peristiwa yang bersifat situasional, karena ada orang yang menarik agar dibayar, kemudian ada ketidakpuasan masyarakat, terjadi benturan itu, dan tentunya kita semua, saya sebagai Gubernur Jakarta meminta semuanya untuk menahan diri dan jaga Jakarta itu menjadi hal yang komitmen kita bersama. Maka dengan demikian nanti setelah polisi, aparat penegak hukum memutuskan, tentunya pemerintah Jakarta akan menindaklanjuti hal itu. Polda Metro Jaya menyoroti semakin maraknya kasus penarikan kendaraan yang menunggak oleh debt collector di Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermato bilang, kejadian di Kalibata akan jadi evaluasi SOP penarikan kendaraan. Perusahaan pembiayaan harus mengatur regulasi yang tepat dalam penarikan kendaraan. Ini yang menjadi perhatian kita bersama, dan ini dengan adanya peristiwa ini menjadi evaluasi bagi seluruh pembiayaan leasing-leasing untuk bisa mengatur regulasi yang tepat. Mohon maaf, kadang-kadang SPK tersebut belum tentu ada dan itu turun kepada tangan berikutnya, sehingga bukan kepada orang yang memiliki pengetahuan, edukasi ataupun skill tentang hukum, sehingga mencegat, memberhentikan, bahkan merampas. Kasus tewasnya 2 debt collector imbas dari penarikan kendaraan yang menunggak kini sudah diproses hukum. Selain ancaman pidana, ke-6 pelaku juga terancam dipecat dari institusi Polri. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana proses hukum kasus pengeroyokan 2 debt collector bergulir? Kita sudah bersama dengan Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjutak. Selamat malam, Pak Reonald. Selamat malam, Pak Ibrahim. Baik, Pak Reonald, ini kan ada 6 yang jadi tersangka. Ini peran masing-masing pelaku ini seperti apa? Mereka bersama-sama ketika sedang bertugas atau bagaimana saat kejadian itu? Iya, jadi seperti yang sudah disampaikan pada rilis terdahulu bahwa 6 oknum anggota Polri ini sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka, ya. Dan ini bermula dari di mana korban ini menghentikan sepeda motor milik tersangka AM, oknum anggota Polri, dan langsung mengambil kunci. Di situ terjadi cekcok dan disitulah mulai pertikaian di antara mereka, dan akhirnya berujung dengan hilangnya nyawa
korban, yang salah satu di TKP dan salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Itu 5 tersangka lain posisinya di mana? Apakah masih bersama dengan salah satu pelaku atau mendapat panggilan atau seperti apa itu? Pada saat itu mereka sedang bersama, Mas. Sedang bersama dan kebetulan terjadi kejadian tersebut. Oleh sebab itu hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Oke. Ini kan edukasi juga buat masyarakat, sebetulnya memang sudah ada penagihan kepada salah satu tersangka atau seperti apa yang menjadi pemicunya? Ya, inilah yang seperti disampaikan oleh Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi siang. Ini menjadi momentum bagi kawan-kawan lembaga leasing atau pembiayaan, di mana nanti coba kita atur lagi, kita duduk bersama bagaimana sistem atau aturan untuk menarik atau masalah penarikan kendaraan, ya. Bahwa sudah ada aturan dari MK tidak boleh kendaraan tersebut ditarik pada saat di jalan atau ditarik paksa dari apa yang dilakukan oleh pihak ketiga pada debitur. Dan ini memang harus diatur karena memang kita mengingat juga yang namanya leasing kan investor, Mas. Dan ini juga harus ada jaminan bagi investor di mana proses mereka juga berinvestasi di Indonesia ini harus dijamin. Kemudian harus ada juga jaminan bagi debitur pada saat membawa kendaraan, proses penarikan kendaraan atau peringatan untuk waktunya jadwalnya dia harus membayar cicilan, ya ini juga harus kita bahas lagi bagi kawan-kawan leasing. Pak Renas bicara soal tadi SOP menarik semua, tapi saya ingin ke yang soal etik terlebih dahulu nih, bagaimana? Kan untuk proses pidana sudah diungkap, nah untuk etik ini perkembangannya seperti apa? Apakah ini jadi dengan pelanggaran berat ancam dipecat? Ya, nanti seperti yang disampaikan kemarin bahwa tanggal 17 Desember tahun 2025 nanti, hari Rabu, akan dilaksanakan sidang kode etik kepada ke-6 oknum anggota Polri tersebut, Mas. Ya, di mana dasar pelanggaran mereka ya pasal 17 ayat 3 Perpol nomor 7 tahun 2022, pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003, pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022, pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2022, larangan tindakan kekerasan perilaku kasar dan tidak patut. Nah, ini kategori pelanggaran berat. Dan ini akan dilakukan sidang kode etiknya nanti pada hari Rabu tanggal 17 tahun 2025 nanti, Mas. Pak Reona, kemudian ini soal menjaga keamanan masyarakat. Kan kemarin yang menjadi korban juga para pedagang di sekitar kios yang dibakar ini, seperti apa tindak lanjutnya? Apakah diusut juga kasus pengerusakan dan juga keamanan di sana bagaimana? Ya, saat ini kita fokus pengembalian situasi seperti sedia kala. Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan jaminan kepada para pedagang, pada para yang pedagang di wilayah Kalibata untuk silakan berdagang kembali dan akan dilakukan pengamanan oleh anggota Polri di sana. Jadi Bapak Kapolda sudah memploting beberapa satuan-satuan yaitu Brimob, terus Samapta dan intelijen di situ untuk menjamin situasi tetap kondusif dan para pedagang tersebut kembali bisa berdagang dengan rasa nyaman dan aman. Itu, Mas. Nah, untuk masalah penindakan, masalah pengerusakan dan lain-lain, apabila ada laporan terhadap Polda Metro Jaya, pasti akan kita tindak lanjuti. Ya, dan itu kami pastikan akan penegakan hukum akan berjalan transparan dan akuntabel. Belum ada laporan hingga saat ini, Pak Rionald? Hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Ya, sekali lagi kami tekankan, apabila ada laporan tentang kejadian tersebut pasti akan langsung kita tindak lanjuti. Namun saat ini Polda Metro Jaya fokus terhadap pemulihan situasi Kamtibmas di wilayah Kalibata agar tidak ada trauma bagi para pedagang, bagi masyarakat sekitarnya, dan kembali roda ekonomi bisa berputar di sana dan situasi kembali kondusif dan nyaman, rasa aman. Agar publik juga tahu, Pak Rionald. Jadi kalau misalkan kemarin kasus pembakaran lapak pedagang di sana, barang-barang pedagang. Jadi itu menunggu laporan itu masuknya delik aduan kalau misalkan akan diproses, bukan delik umum.
Ya, kita tetap melakukan penyelidikan di sana, ya. Tetap nanti kita akan lakukan penegakan hukum di situ. Tapi saat ini Polda Metro Jaya fokus kembali terhadap kembalinya situasi dan mengembalikan situasi dan rasa aman masyarakat di seputaran Kalibata. Ya, namun tidak menyampingkan penegakan hukum. Sekali lagi kami menyampaikan tidak menyampingkan penegakan hukum. Namun sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat. Namun apabila belum ada laporan tersebut, tetap akan kita lakukan penegakan hukum. Kan ada laporan polisi model A dan ada laporan polisi model B. Di mana laporan polisi model B itu adalah laporan yang masyarakat laporkan. Laporan polisi model A adalah dari kepolisian yang aktif, proaktif untuk membuat laporan polisi untuk melanjuti kejadian tidak pidana yang terjadi. Baik. Demikian, Mas. Terima kasih AKBP Rionald Simanjuntak, Kasubid Penmas Polda Metro Jaya telah menyampaikan bagaimana penanganan terkini kasus tewasnya 2 debt collector, dan ini jadi pelajaran juga tadi disampaikan soal prosedur, terutama soal penarikan kendaraan ini yang juga digarisbawahi menjadi sorotan kita semua. Terima kasih Pak Rionald untuk waktunya di Kompas Malam.